Perkenalkan, selamat siang. Perkenalkan nama saya Timotius Renaldi Putra Rama dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Komputasi Numerik. Dosen pengampunya adalah Suster Maria Beliti Hewen, MKOM. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini adalah program Python sederhana yang menghitung dan menampilkan error absolut dan error relatif dari aprosima nilai pi menggunakan fraksi 22/7. Kode ini menggunakan modul math yang akurat, lalu melakukan perhitungan matematika dasar untuk error dan mencetak hasilnya dalam format yang mudah dibaca. Di sini import math digunakan untuk mengakses pi. Ini import math untuk mengakses math pi ini. Kemudian bagian awal dari baris ke-4 sampai ke-7 ini adalah bagian dari soalnya. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Nilai eksaks math pi. Ini menggunakan nilai R yang akurat dari modul math karena math pi adalah floating point, double precision, atau dalam kurung dia ada sekitar 15 digit. Kemudian nilai approx ini untuk menghitung aproksimasi R sebagai 22/7 yang menghasilkan 3,1 ini nilai aproksimasinya. Kemudian error absolute. Ini baris 10 ini error absolute ini untuk menghitung error absolut, yaitu selisih mutlak antara nilai eksaks dan aproksigma. Kemudian kita masuk ke bagian jawaban. Jawaban. Di sini kita print nilai eksaks untuk menampilkan nilai eksaks, nilai aproks, error absolut, dan error relatif. Kemudian kita masuk ke outputnya. Ini outputnya. Ini nilai eksaksnya, nilai aproksimasi, error absolut, dan error relatifnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seperti yang pertama tadi, informat ini untuk menyelesaikan soal matematika. Baik, kode ini adalah program Python yang dimaksudkan untuk membulatkan bilangan keempat angka penting, significant figures, yang merupakan konsep dalam matematika. Namun, implementasi kode ini kode yang pertama, teman-teman. Implementasi ini salah karena di Python sendiri tidak menggunakan round, namun menggunakan ini. Sudah saya perbaiki. Ada juga saya tulis di situ, perbaiki perhitungan. Kita tidak menggunakan round, namun kita menggunakan round to suffix. Karena di Python round tidak dirancang untuk membulatkan bilangan ke angka penting. Fungsi tersebut akan membulatkan bilangan ke jumlah digit desimal. Akibatnya hasil yang dicetak kurang akurat untuk konteks angka penting. Oke, kita lanjut. Di sini, ini setelah kita jalankan program tadi, ini adalah hasilnya. Untuk A ini, hasilnya ini didapat karena 4 angka penting. Dimulai dari digit 4 dan pembulatan dari 7 ke 8. Kemudian untuk hasil yang B, karena 4 angka penting dimulai dari digit 4 dan pembulatan 4, 7 ke 8. Untuk B-nya, B yang ini 123.500 atau 1.235 dikali 10 pangkat 5 karena 4 digit 1, 2, 3, dan 5. Kemudian bagian C ini hasil yang didapat karena 1.235 dikali 10 pangkat 4 karena leading zerosnya diabaikan. Oke, masuk soal ketiga. Di contoh soal ketiga ini adalah program Python yang membandingkan
presisi floating point antara double precision 64 bit dan single precision 32 bit untuk bilangan 0,1. Ini mendemonstrasikan bagaimana referensi binary floating point sesuai standar IEEE 754 dapat menyebabkan error pembulatan pada bilangan desimal yang secara tepat dalam binar seperti 0,1. Kelemahan kode ini adalah single precisionnya tidak akurat. Seperti contoh import numpy as and paste single float yang akan menunjukkan perbedaan yang lebih jelas. Oke, kita masuk ke bagian print di bawah ini 678. Di sini kita lihat ini X double 17F. X double 17F ini akan menunjukkan nilai seperti 0.100000001 karena error pembulatan biner. Sedangkan ini untuk X single 8F akan nilainya mungkin sama dengan X double, tapi seharusnya menunjukkan lebih banyak error jika simulasinya benar. Dan yang terakhir ini X double kurang X single ini digunakan untuk menghitung selisih absolut antara kedua nilai tersebut. Perbedaannya mungkin kecil atau nol, tapi seharusnya menunjukkan error pembulatan yang signifikan untuk single precision. Seperti yang bisa kita lihat di sini di outputnya, bandingkan perubahan nilai single versus double. Ini double-nya, kemudian ini single-nya. Perbedaannya ada di sini. Ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, program Python yang menghitung aproksimasi nilai E pangkat 0,5 menggunakan deret Taylor untuk fungsi eksponensial dengan jumlah suku yang berbeda dari 1 hingga 8 suku. Ini juga menghitung error pemotokan, yaitu selisih absolut antara aproksimasi dan nilai eksak. Kita lihat di sini teman-teman, ada yang tulisannya approx 10F. Approx 10F ini adalah aproksimasi dengan 10 digit desimal. Sedangkan error 2E ini adalah error dalam notasi ilmiah seperti 1.23E kurang 02. Jika kita jalankan program ini akan mendapat output yang seperti ini. Kita lihat di sini outputnya. Tadi seperti pada soal suku 1 sampai ke suku 8. Ini suku kedua. 1 ini hasilnya teman-teman. Ini jumlah suku, ini aproksimasinya, kemudian ini hasilnya errornya. Output akan menunjukkan tabel seperti ini. Ini penjelasannya dan seterusnya dengan error menurun hingga mendekati 0 untuk n sama dengan 8. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah metode bisection. Ini juga menerapkan iterasi. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini untuk memanggil metode bisectionnya. Format ini untuk fungsi-fungsi matematika ya, seperti ini. Ini toleransinya, toleransi iterasi atau toleransi kesalahan. Ini harus berlawanan kawan-kawan. Kemudian ini untuk fungsi untuk memanggil bisectionnya agar ditemukan. Ini untuk memunculkan iterasi-iterasinya kah. Metode ini menggunakan teknik numerik untuk mencari akar dari persamaan fx sama dengan 0 dalam interval a, b, di mana f adalah fungsi kontinu dan f dalam kurung a serta f dalam kurung b memiliki tanda berlawanan. Jadi f dalam kurung a dan f dalam kurung b ini harus berlawanan. Jika tidak berlawanan maka akan error. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini fungsi parameter f, a, dan tol atau max iter. Kondisi akan berhenti jika error. Kemudian kita masuk ke outputnya. Jika kita jalankan program ini akan memunculkan output yang seperti ini teman-teman. Ini jumlah iterasinya 0.
sampai 20. Dengan ini hasil-hasilnya teman-teman, dan ini toleransi errornya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah regulasi falsi. Kode ini metode regulasi falsi termasuk dalam validasi input, perhitungan iteratif, kriteria berhenti, pencatatan rubah iterasi. Ini cocok untuk pembelajaran numerik atau pemecahan persamaan non-linear sederhana. Jadi jika kita menjalankan program ini akan menghasilkan output yang seperti ini, kawan. Metode regulasi falsi berhasil menemukan akar dengan cepat dan akurat serta memberikan riwayat lengkap proses iterasinya. Ini adalah riwayat lengkapnya. Output di atas menunjukkan konvergensi yang stabil dan menuju nilai sejati 2. Ini sebenarnya akar 2. Akar 2 ini jika disederhanakan akan mendapat hasil ini di iterasi kelima. Intinya metode regulasi falsi ini, kita bayangkan kita akan menggambar garis lurus dari titik A dalam A, F dalam kurung A ke B dalam F dalam kurung B, di mana garis itu memotong sumbu X. Itu tebakan akar berikutnya adalah C, lalu Anda perkecil interval berdasarkan tanda dan fungsi. Kita ulangi terus sampai hasilnya mendekati 0. Metode ini lebih cepat dari metode bagi 2, tapi lebih aman dari metode Newton karena tidak butuh turunan dan selalu konvergen jika syarat awalnya terpenuhi. Kita masuk ke yang soal ketujuh. Soal ketujuh ini adalah interpolasi linear. Metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik yang diketahui dengan mengasumsikan hubungan garis lurus di antara keduanya. Ini teman-teman. X1 dan Y1 ini adalah koordinat titik pertama, sedangkan X2 dan Y2 ini adalah koordinat titik kedua. X sendiri adalah nilai tempat yang ingin kita memperkirakan Y. Outputnya akan menghasilkan nilai Y. Kode ini belum memiliki validasi, misalnya X2 sama dengan X1 dalam kurung pembagian dengan 0. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekeliruan atau salah dalam menjelaskan.